Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik di mata Allah. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri, Allah beserta orang-orang yang peduli. Insya Allah ini akan diridhoi. Berikut adalah cuplikan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah garapan sutradara Hanung Bramantyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa juga, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, materi kultum yang akan kita bahas yaitu tentang seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh ulama yang paling terkemuka di Indonesia, dijuluki sebagai pembaru dan pencerah. Ahmad Dahlan adalah simpul bangkitnya bangsa Indonesia melalui pembaruan pendidikan dan pemikiran umat Islam. Namun, perjalanan pembaruannya tak selalu mudah. Ia mendapatkan berbagai tantangan, pernah dituduh sebagai kiai palsu, hingga mendapat ancaman pembunuhan. Lalu, seperti apa sejarah tokoh yang mendirikan Muhammadiyah? Organisasi yang melahirkan sosok besar seperti Soekarno, Hamka, dan masih banyak lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau sejak kecil telah dididik dalam lingkungan ulama dan akrab dengan pengetahuan tentang agama dan bahasa Arab. Pada tahun 1883, ia berusia 15 tahun dan menunaikan ibadah haji. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Pada tahun 1888, Darwis kembali dari Mekah ke kampungnya dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ia kemudian diangkat menjadi Khatib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Saat itu ia berusia 20 tahun dan baru merintis pembaruan. Salah satu upayanya adalah membentukan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta yang menurutnya tidak tepat dan tidak sesuai perhitungan dengan ilmu falakiyah dengan ilmu yang ia kuasai. Usaha ini sempat menimbulkan pertentangan dan penolakan, bahkan musolah milik Ahmad Dahlan dirusak oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Pengaruh para pemikir modernisasi menjadikan Dahlan memiliki perhatian dan keprihatinan tentang situasi umat Islam di Indonesia yang berada di bawah penjajah dan masih terbelakang. Ia memiliki gagasan untuk mendorong kemajuan di kalangan umat Islam. Salah satu strategi yang dilakukannya adalah dengan berdakwah dan mendidik para calon pramung praja yang belajar di Osvia Magelang dan para calon guru yang belajar di Quick School Yogyakarta. Dahlan berhasil menanamkan kepada muridnya bahwa Islam tidaklah identik dengan keterbelakangan, bahkan sebaliknya Islam mendorong untuk maju dan menerima kemajuan. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Pendirian ini mendapatkan penolakan baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar karena dituduh hendak mendirikan agama baru dan menyalahi ajaran Islam.
Ada juga yang menyebutkan bahwa ia meniru bangsa Belanda yang Kristen. Bahkan ada juga yang mengancam ingin membunuhnya. Namun rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Di samping itu, melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Ahmad Dahlan meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Warisan terbesarnya adalah jasanya yang mempelajari kebangkitan Islam serta pembaruan pendidikan. Muhammadiyah yang didirikannya juga berperan besar pada perjuangan kebangsaan, mulai dari perjuangan kemerdekaan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Muhammadiyah, organisasi yang melahirkan sosok besar seperti Soekarno, Hamka, dan masih banyak yang lainnya. Atas jasanya yang besar, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Pelajaran lain yang ditinggalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun dan menyelamatkan umat Islam melawan strategi dengan strategi. Ia membangun rumah sakit untuk umat Islam dalam upaya menandingi kegiatan golongan agama lain yang mendirikan rumah sakit. Selain itu, beliau juga mendirikan sekolah yang bermutu dalam upaya menghadapi sekolah-sekolah Katolik dan Kristen yang mulai diminati murid-murid di kalangan Muslim. Nah, itulah kisah tentang seorang Ahmad Dahlan. Semoga bisa menginspirasi kita semua dengan memiliki cita-cita yang luhur dan tetap sabar dalam berjuang untuk meraih kebenaran sesuai dengan syariat Islam. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.